Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fokus Belajar. Di video kali ini saya akan membahas materi soal-soal ujian kedinasan dan CPNS tahun 2022. Materinya adalah soal tes karakteristik pribadi. Tes ini diambil dari soal-soal TKP yang paling sering keluar pada setiap ujian sekolah kedinasan. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian yang berminat ingin ikut tryout nasional, saya sarankan kalian mendaftar di Sobat CPNS. Caranya bagaimana? Silakan klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke website Sobat CPNS. Silakan Anda mendaftar di sini. Setelah terisi semua, silakan klik register. Setelah itu, Anda mendapat kode konfirmasi dari admin. Kemudian Anda silakan login, masukkan email dan password yang sudah dikonfirmasi tadi, kemudian klik login. Nah, ini fasilitas yang ada dalam Sobat CPNS. Di sini fasilitasnya sudah disediakan banyak. Ini coba kita lihat tryout-nya. Nah, tryout kedinasan di sini dia menyediakan sampai 10 paket. Paketnya adalah harganya Rp75.000. Yang sedianya kemarin ini adalah Rp125.000. Sekarang tinggal Rp75.000. Oke, demikian kita masuk ke pembahasan soal. Adik-adik sekalian, untuk jawaban tes pada soal tes kepribadian pribadi itu sangat objektif. Karena apa? Itu mencerminkan sikap pribadi masing-masing peserta tes. Di sini tidak ada jawaban yang salah. Penilaian untuk tes karakteristik pribadi itu tidak ada nilai 0, tetapi kisaran skornya antara 1 sampai dengan 5. Jadi pada ujian nanti itu adik-adik sekalian harus mendapat nilai paling minimal adalah 156 angka. Jadi contoh soal nanti ini kita akan mengerjakan berusaha menjawab dengan nilai bobot yang tinggi. Antara 4 dan 5 saja begitu. Oke, kita lihat soalnya. Nomor 1. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai Marwis. Hal ini dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai utang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung, memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah nominalnya. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia atau menjaga rahasia. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang simpanan. Kira-kira yang mana ini adik-adik sekalian? Adik-adik bisa terlibat dalam menjawab ini. Nanti sebentar kita akan lihat poinnya, mana dari semua jawaban ini mendapat nilai poin yang tertinggi. Sekarang kita akan jawab ini. Kita lihat dulu. Pertanyaannya tadi adalah sikap saya dalam menghadapi Iwan. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar Iwan ke Iwan langsung itu masih kurang. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa ini agak kurang bagus. Ini membongkar rahasia orang. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. Ya oke, cepat dulu ya. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan betul membutuhkannya juga kurang bagus. Kita beritahu mengulang. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai simpanan uang. Nah, ini juga agak kurang bagus. Kalau saya jawabnya di C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. Alasannya di sini adalah ini sebagai tanggung jawab di organisasi. Terus saya tidak mempunyai hubungan antara
saya dengan Iwan. Ini, ya kan? Nah, sekarang kita lihat poin dari setiap jawaban ini. Ini adalah poin setiap jawaban. Ternyata yang jawaban C ini mendapat nilai poin yang tinggi. Nah, kemudian di E, mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang simpanan. Ini lumayan juga nilainya ini. E. Menurut Anda, orang yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang titik-titik. A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti juga tepat waktu atau akurasi kerja, menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku, mengacu pada perintah atasan, bekerja berdasarkan pada sekolah prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Oke, kira-kira yang mana lagi adik-adik sekalian? Bisa terlibat ini, jawab dalam hati aja dulu, nanti kita cocokkan jawaban kita. Yang ditanyakan adalah orang yang bertanggung jawab. Ini pengertian orang yang bertanggung jawab yang punya integritas ini. Jadi yang paling benar untuk soal seperti ini, karena berhubungan dengan rasa tanggung jawab dan integritas, maka jawabannya adalah D. Mengacu pada perintah atasan. Yang lain juga benar, tapi ini bobotnya paling tinggi adalah D. Nah, sekarang kita lihat poin yang tertinggi adalah D. Kemudian menyusul A 4, kemudian C lagi, kemudian B, terakhir E. Lanjut ke nomor 3. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi untuk urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Sekarang pertanyaannya adalah, jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji atau dapat dipercaya, memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. D. C. Berjanji akan segera menghubung kemana Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Nah, sekarang kita lihat ini yang tindakan kita, dia menyuruh kita mencari jawaban atau tindakan kita terhadap tamu dari provinsi ini. Nah, kita tahu tamu dari provinsi ini adalah dia juga datang berkunjung yang berkaitan dengan tugas juga dan harus diselesaikan pada hari itu juga. Ini urusannya sangat penting juga ini. Makanya dia agak rada memaksa juga untuk ketemu sama Pak Yanto ini. Ini Pak Yanto ini karena sudah 2 hari dia tidak bisa menghubungi ini. Jadi kita kira-kira yang mana? Nah, kalau kita lihat jawaban yang ada di sini, ini orang yang bertanggung jawab dan integritas itu harus ini sebenarnya. Yanto pergi tidak boleh katakan ini. Kemudian yang kalau kita lihat di E, mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi, ini lebih bagus lagi ini. Tetapi kalau saya lebih cenderung ke jawaban ini yang paling tidak ada orang ketersinggungan di sini. Semua pihak akan bisa menerima ini. Kalau ini agak kasar sebutannya ini, tapi benar secara sepihak ini benar, di pihak Andi ini benar, tapi di pihak orang ini mungkin
di pihak dari provinsi mungkin agak kasar. Jadi jawaban yang benar menurut saya untuk soal ini adalah di DE ini, nilai poin yang tertinggi. Nah, sekarang kita lihat ya, jawaban yang mana poin yang tertinggi sebenarnya. Apakah A atau E atau B, C, D. Kita lihat. Nah, sekarang kan yang betul kan, nilai poin yang tertinggi itu ada pada poin huruf E 5, mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Kemudian 4, tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. Ini semua benar. Tapi di satu sisi untuk jawabannya semua pihak perhatikan kita, maka jawaban yang paling benar sebenarnya adalah pada E ini. Sebelum lanjut, bagi teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini, mohon subscribe, like dan komen. Jangan lupa tekan tombol lonceng hitamnya supaya selalu mendapat notifikasi video yang baru diupload. Ya, lanjut. Nomor 4. Jika Anda Andi, tindakan yang dilakukan untuk mengawasi pegawai yang tidak disiplin adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto, konsisten mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin, diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman yang dekatnya. Ia menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Sekarang apalagi tindakan kita ini, karena pegawai-pegawai yang tidak disiplin tadi dari artikel di atas ini. Dia meminta lagi kita, kira-kira apa tindakan kita yang harus kita lakukan ini mengenai pegawai yang tidak disiplin ini. Kalau kita lihat semua jawaban yang ada, ini A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan Pak Yanto, ini adalah jawaban yang paling bagus ini. Ini yang paling bagus menurut saya, ini yang paling bagus. Kemudian jawaban yang kedua adalah yang paling bagus kalau menurut saya ini ya, menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka ini. Kemudian ini. Nah, coba kita lihat ini. Ini kalau saya lihat ini antara A dan E yang punya nilai poin tertinggi. Kita lihat ya. Nah, sekarang ternyata yang punya jawaban yang nilai bobot tinggi itu adalah A dan E ini, yaitu 4 dan 5. Ini sama ini di atas. Oke, begitu caranya jawab ya, Dian. Punya kandungan kalimat yang lebih tinggi. Semua jawaban benar, tetapi kandungan bobot penilaian itu lebih tinggi. Ini lebih sangat tinggi dibanding ini. Ini benar. Anda diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Anda adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Tindakan yang Anda lakukan adalah ya. Datanya cukup jelas ini ada dia. Ini bersifat rahasia. Terus Anda termasuk salah satu pegawai yang dipromosikan. Nah, sekarang dia bertanya adalah tindakan apa yang Anda lakukan. Nah, kita lihat A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya atau menjaga rahasia. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Ini kalau kita lihat semua jawaban yang ada ini, jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah dengan nilai tertinggi ini adalah ini.
adalah tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya atau menjaga rahasia. Ini datanya kan di atas sudah ini kan. Nih. Ini kalau ini jawaban. Kemudian ini C. Kemudian jawaban berikut, seandainya pun kita menjawab bukan dari ini, adik-adik sekalian bisa jawab ini. Masih lebih tinggi ini. Menanyakan secara langsung, secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Ini masih lebih bagus ya daripada yang lain-lain ini. Ini bisa juga. Tapi lebih bagus sebenarnya melihat ini ya, melihat datanya ini ada rahasia, makanya Anda harus jawab ini. Kalian harus menjawabnya di tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Nah, coba kita lihat adik-adik ini kan ya di C ini kan dia jelas karena sudah berhubungan dengan jawaban dengan data yang ada. Kemudian di E4 poinnya. Cukup sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.